Pernahkah kamu membayangkan ada seorang nabi sekaligus raja yang begitu agung, begitu kaya, begitu berkuasa, namun tetap sangat taat kepada Allah? Seorang pemimpin yang bukan hanya memerintah manusia, tetapi juga jin, angin, bahkan memahami bahasa burung dan hewan? Kisah ini bukan dongeng, bukan pula legenda biasa. Ini adalah kisah nyata yang penuh keajaiban tentang salah satu nabi paling luar biasa dalam sejarah umat manusia, Nabi Sulaiman AS. Sosok beliau dikenal bukan hanya karena kerajaannya yang megah, tetapi juga karena hikmah, kecerdasan, dan mukjizat yang tidak diberikan kepada sembarang manusia. Bayangkan, di saat banyak raja di dunia membanggakan pasukan, harta, dan kekuasaan mereka, Nabi Sulaiman AS justru menunjukkan bahwa semua kemuliaan itu hanyalah titipan dari Allah semata. Beliau adalah putra dari Nabi Daud AS, seorang nabi besar yang juga menjadi raja yang adil dan dicintai rakyatnya. Sejak kecil, Nabi Sulaiman AS tumbuh dalam lingkungan penuh ilmu, iman, dan ketakwaan. Ia bukan anak biasa, kecerdasannya sudah terlihat sejak usia muda. Hatinya lembut, pikirannya tajam, dan jiwanya dipenuhi hikmah. Allah sendiri menganugerahkan kepadanya kemampuan memahami perkara dengan sangat bijaksana. Dalam Al-Quran, diceritakan bahwa Nabi Sulaiman AS telah diberi ilmu dan kebijaksanaan sejak dini. Bahkan dalam beberapa urusan, pemahamannya begitu dalam hingga Allah memuji kecerdasannya. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang bukan hanya karena usia atau jabatan, tetapi karena ilmu dan kedekatannya kepada Allah. Seiring waktu, setelah wafatnya Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS pun mewarisi kepemimpinan ayahnya. Namun yang diwarisinya bukan hanya tahta kerajaan, melainkan amanah besar untuk memimpin dengan adil, menegakkan kebenaran, dan membawa manusia semakin dekat kepada Allah. Di tangan Nabi Sulaiman AS, kerajaan itu berubah menjadi kerajaan yang belum pernah ada tandingannya. Allah memberinya kekuasaan yang sangat besar, namun bukan untuk kesombongan, melainkan untuk dakwah dan keadilan. Disinilah kisah agung itu benar-benar dimulai. Sebab Allah tidak hanya menjadikan Nabi Sulaiman AS sebagai raja, tetapi juga memberinya mukjizat yang luar biasa. Beliau mampu memahami bahasa burung, berbicara dengan hewan, memerintah jin, dan bahkan angin tunduk atas izin Allah. Betapa menakjubkannya hidup seorang hamba yang diberi kekuasaan besar, namun tetap merendah di hadapan Tuhannya. Dan inilah awal dari kisah luar biasa yang akan membuka mata kita, bahwa kekuasaan sejati bukan terletak pada singgasana, melainkan pada hati yang tunduk kepada Allah. Setelah wafatnya Nabi Daud AS, amanah besar pun berpindah kepada putranya Nabi Sulaiman AS. Namun yang diwarisi beliau bukan hanya sebuah kerajaan yang luas dan megah, melainkan tanggung jawab yang sangat berat. Memimpin manusia dengan adil, menegakkan hukum Allah, dan menjaga agar kekuasaan tidak berubah menjadi kesombongan. Inilah yang membedakan Nabi Sulaiman AS dari raja-raja lain. Beliau tidak memandang tahta sebagai kemuliaan pribadi, tetapi sebagai ujian besar dari Allah. Sejak awal memegang kepemimpinan, Nabi Sulaiman AS menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar pewaris tahta, melainkan pemimpin yang benar-benar diberi hikmah luar biasa. Kecerdasannya tidak hanya terlihat dari cara beliau berbicara, tetapi juga dari caranya memahami masalah yang rumit dan memutuskan perkara dengan keadilan yang menakjubkan. Salah satu kisah yang menunjukkan kebijaksanaan Nabi Sulaiman AS adalah ketika dua orang datang membawa sengketa tentang ladang dan ternak. Dalam sebuah riwayat, diceritakan bahwa sekawanan kambing milik seseorang telah masuk ke ladang milik orang lain pada malam hari dan merusak tanaman yang ada di sana. Persoalan ini dibawa kepada Nabi Daud AS untuk diadili, dan beliau memberikan keputusan sesuai kebijaksanaannya. Namun Allah memberi pemahaman yang lebih mendalam kepada Nabi Sulaiman AS. Beliau mengusulkan solusi yang lebih adil dan bijaksana, yaitu agar pemilik kambing menyerahkan kambing-kambing itu untuk sementara kepada pemilik ladang sebagai ganti rugi atas kerusakan, sementara pemilik kambing memperbaiki ladang tersebut sampai kembali seperti semula. Setelah itu, masing-masing akan kembali menerima haknya. Betapa luar biasanya keputusan ini. Bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menjaga keadilan bagi kedua belah pihak. Inilah bukti bahwa hikmah sejati bukan hanya soal benar atau salah, tetapi bagaimana menegakkan keadilan dengan hati yang jernih dan pikiran yang diberi cahaya oleh Allah.
Dari sini, kita bisa melihat bahwa Nabi Sulaiman AS bukan hanya raja yang kuat, tetapi juga hakim yang sangat cerdas dan penuh belas kasih. Allah sendiri mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran, sebagai tanda bahwa beliau diberi pemahaman khusus yang sangat istimewa. Sejak saat itu, nama Nabi Sulaiman AS semakin dikenal bukan hanya karena garis keturunannya, tetapi karena kualitas kepemimpinannya yang luar biasa. Di tangannya, kerajaan bukan hanya menjadi simbol kekuasaan, tetapi juga tempat tegaknya hukum, keadilan, dan hikmah ilahi. Dan inilah yang menjadi fondasi dari semua keajaiban besar yang akan Allah tampakkan melalui dirinya di masa-masa berikutnya. Di antara semua keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman AS, ada satu mukjizat yang begitu menakjubkan hingga membuat siapapun yang mendengarnya takjub. Beliau mampu memahami bahasa burung dan hewan. Ini bukan sekedar kemampuan biasa, bukan pula ilmu yang bisa dipelajari manusia dengan usaha sendiri. Ini adalah anugerah langsung dari Allah, sebagai tanda kebesarannya dan bukti bahwa Nabi Sulaiman AS adalah hamba pilihan yang diberi keistimewaan luar biasa. Bayangkan, di saat manusia pada umumnya hanya mendengar suara hewan sebagai bunyi biasa, Nabi Sulaiman AS justru bisa memahami maksud, pesan, bahkan percakapan yang mereka sampaikan. Bagi beliau, kicauan burung bukan sekedar suara indah di udara, tetapi bahasa yang penuh makna. Suara hewan bukan hanya bunyi alam, tetapi pesan kehidupan yang bisa dipahami dengan jelas atas izin Allah. Mujizat ini menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah dan betapa kecilnya manusia tanpa pertolongannya. Suatu hari, Nabi Sulaiman AS berjalan bersama bala tentaranya yang sangat besar. Pasukannya bukan hanya terdiri dari manusia, tetapi juga jin dan burung-burung yang semuanya tersusun rapi dalam barisan. Pemandangan itu sungguh luar biasa. Sebuah kerajaan yang bukan hanya besar di bumi, tetapi juga dipenuhi tanda-tanda kekuasaan Allah yang nyata. Di tengah perjalanan itu, rombongan besar Nabi Sulaiman AS sampai di sebuah lembah yang dihuni oleh semut-semut. Disinilah terjadi salah satu peristiwa paling terkenal dalam kisah beliau. Seekor semut kecil berkata kepada semut-semut lainnya, "Wahai para semut, masuklah ke sarang-sarang kalian agar kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Dan yang paling menakjubkan adalah Nabi Sulaiman AS mendengar dan memahami perkataan semut kecil itu. Beliau tidak marah, beliau tidak sombong, justru beliau tersenyum, lalu merasa sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu dan kekuasaan yang telah diberikan kepadanya. Betapa indah akhlak beliau. Meski memimpin pasukan besar dan memiliki kerajaan yang tak tertandingi, hatinya tetap lembut, bahkan terhadap seekor semut kecil. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, tetapi pada seberapa rendah hati seseorang di hadapan makhluk Allah yang paling kecil sekalipun. Nabi Sulaiman AS mengajarkan kepada kita bahwa seorang pemimpin besar bukanlah yang ditakuti karena kuasanya, melainkan yang dihormati karena kebijaksanaan, kasih sayang, dan rasa syukurnya kepada Allah. Di balik keagungan kerajaan Nabi Sulaiman AS, ada satu peristiwa sederhana yang justru menyimpan pelajaran hidup yang sangat besar. Bukan tentang istana megah, bukan tentang pasukan jin atau angin yang tunduk, tetapi tentang seekor semut kecil yang suaranya begitu lembut, namun didengar dan dipahami oleh seorang nabi sekaligus raja besar. Saat Nabi Sulaiman AS memimpin bala tentaranya yang sangat besar, terdiri dari manusia, jin, dan burung-burung yang berbaris rapi, mereka melewati sebuah lembah yang menjadi tempat tinggal koloni semut. Dari sudut pandang manusia, semut hanyalah makhluk kecil yang sering tak dianggap. Namun di mata Allah, setiap makhluk memiliki kehidupan, rasa takut, dan hak untuk dilindungi. Di saat pasukan besar itu mendekat, seekor semut kecil dengan rasa tanggung jawab yang luar biasa berkata kepada kawan-kawannya, "Wahai para semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian, agar kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Kalimat itu sangat singkat, tetapi maknanya begitu dalam. Semut kecil itu menunjukkan kepemimpinan, kepedulian, dan rasa tanggung jawab kepada kaumnya. Ia tidak diam saat bahaya datang. Ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga berusaha menyelamatkan yang lain. Dan yang lebih menakjubkan lagi, Nabi Sulaiman AS mendengar ucapan semut itu dengan jelas. Beliau memahami maknanya, lalu tersenyum. Senyum itu bukan senyum kesombongan, bukan pula tawa meremehkan. Itu adalah senyum seorang hamba yang tersentuh oleh kebesaran Allah. Bayangkan,
Seorang raja besar yang memiliki kekuasaan luar biasa justru berhenti dan tersenyum karena mendengar kekhawatiran seekor semut kecil. Tidak ada amarah, tidak ada ego, tidak ada kesombongan. Yang ada justru rasa syukur yang mendalam. Nabi Sulaiman AS kemudian berdoa kepada Allah agar selalu diberi kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadanya dan kepada kedua orang tuanya, serta agar beliau selalu dimampukan melakukan amal soleh yang diridhoi Allah. Inilah inti dari peristiwa tersebut. Semakin besar nikmat yang dimiliki seseorang, seharusnya semakin besar pula rasa syukurnya. Semakin tinggi kedudukan seseorang, seharusnya semakin rendah hatinya. Kisah semut ini mengajarkan bahwa kebesaran sejati bukan diukur dari seberapa kuat seseorang memerintah, tetapi dari seberapa lembut hatinya terhadap makhluk lain. Bahkan seekor semut pun bisa menjadi sebab turunnya pelajaran besar dari langit. Dan Nabi Sulaiman AS, dengan segala kemuliaannya, menunjukkan bahwa hati yang paling mulia adalah hati yang tetap tunduk, peka, dan bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Jika kebanyakan raja di dunia hanya memiliki pasukan manusia, maka Nabi Sulaiman AS diberi sesuatu yang belum pernah dimiliki oleh siapapun sebelumnya. Allah menganugerahkan kepada beliau sebuah kerajaan yang begitu agung dan tak tertandingi, lengkap dengan pasukan yang luar biasa. Bukan hanya manusia, tetapi juga jin dan burung-burung yang semuanya tunduk di bawah komando beliau atas izin Allah. Bayangkan betapa megah dan menakjubkannya pemandangan itu. Sebuah barisan pasukan yang tersusun rapi, berjalan bersama dalam ketertiban, kekuatan dan keharmonisan yang tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan langsung dari Allah. Ini bukan sekadar kekuatan militer, melainkan bukti nyata bahwa ketika Allah menghendaki sesuatu, maka hukum-hukum yang biasa dikenal manusia pun bisa tunduk di bawah kehendaknya. Nabi Sulaiman AS bukan hanya raja yang kuat, tetapi juga pemimpin yang sangat teratur dan bijaksana. Pasukannya tidak berjalan sembarangan, mereka diatur dalam formasi yang rapi, menunjukkan bahwa kerajaan beliau bukan kerajaan yang kacau, tetapi kerajaan yang dibangun di atas disiplin, hikmah, dan kekuasaan ilahi. Manusia, jin, dan burung-burung memiliki peran masing-masing dalam kerajaan itu. Manusia menjalankan urusan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Jin membantu dalam berbagai pekerjaan besar yang sulit dilakukan manusia biasa. Sedangkan burung-burung menjadi bagian dari sistem pengawasan, komunikasi, dan tanda-tanda kebesaran Allah yang menyertai kepemimpinan beliau. Yang membuat semua ini semakin menakjubkan adalah bahwa Nabi Sulaiman AS tidak pernah menganggap kekuasaan itu sebagai hasil kehebatan dirinya sendiri. Beliau sadar sepenuhnya bahwa semua itu adalah karunia dari Allah, bukan hasil kesombongan pribadi. Inilah yang membedakan beliau dari banyak penguasa di dunia. Ketika diberi kekuatan besar, beliau tidak menjadi angkuh. Ketika diberi pasukan yang luar biasa, beliau tidak berubah menjadi tiran. Justru semakin besar nikmat yang diterimanya, semakin besar pula rasa syukurnya kepada Allah. Kerajaan Nabi Sulaiman AS bukan sekadar simbol kejayaan dunia, tetapi juga simbol bagaimana kekuasaan bisa menjadi jalan dakwah jika dipimpin oleh hati yang bertakwa. Dalam dunia yang sering memuja kekuatan dan dominasi, kisah Nabi Sulaiman AS menunjukkan bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada banyaknya pasukan, melainkan pada kemampuan untuk memimpin dengan keadilan, kebijaksanaan, dan rasa takut kepada Allah. Dan dari sinilah, kisah beliau akan semakin menakjubkan, karena di antara semua pasukan besar itu, ada satu burung kecil yang kelak memainkan peran penting dalam sebuah peristiwa besar yang mengubah sejarah. Di tengah kebesaran kerajaan Nabi Sulaiman AS yang begitu teratur dan penuh disiplin, ada satu peristiwa yang tampak kecil, namun justru menjadi awal dari kisah besar yang sangat menakjubkan. Suatu hari, ketika Nabi Sulaiman AS sedang memeriksa barisan pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung-burung, beliau menyadari ada satu anggota penting yang tidak terlihat di tempatnya. Burung itu bukan burung biasa, ia adalah hudhud, seekor burung yang dikenal cerdas, tajam penglihatannya, dan sering menjalankan tugas penting dalam kerajaan Nabi Sulaiman AS. Ketidakhadiran hudhud bukan hal yang sepele, karena dalam kepemimpinan Nabi Sulaiman AS, setiap makhluk memiliki peran dan setiap tugas harus dijalankan dengan amanah. Maka ketika hudhud tidak ada di barisan, Nabi Sulaiman AS langsung menyadarinya. Ini menunjukkan betapa teliti dan bertanggung jawabnya beliau sebagai pemimpin. Tidak ada yang luput dari perhatiannya, bahkan seekor burung kecil sekalipun. Beliau pun berkata dengan tegas, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?" Lalu beliau menegaskan bahwa jika burung itu tidak datang dengan alasan yang jelas, maka akan ada hukuman yang tegas. Ucapan ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman AS bukan hanya pemimpin yang lembut, tetapi juga tegas dalam menjaga disiplin dan amanah.
Sebab dalam kerajaan yang besar, kelalaian sekecil apapun bisa berakibat besar. Namun tidak lama kemudian, Hudhud pun datang kembali. Ia tidak sekadar kembali tanpa alasan, tetapi membawa kabar yang sangat mengejutkan. Sebuah berita besar yang bahkan belum diketahui oleh Nabi Sulaiman AS sebelumnya. Burung kecil itu berkata dengan penuh keyakinan bahwa ia telah datang dari negeri Sabah dengan membawa informasi yang sangat penting. Bayangkan, seekor burung kecil datang membawa berita yang akan mengubah arah dakwah dan sejarah kerajaan besar Nabi Sulaiman AS. Hudhud melaporkan bahwa di negeri Sabah ada seorang ratu yang memimpin kaumnya dengan kekayaan dan kekuasaan besar, namun yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa mereka menyembah matahari dan bukan Allah. Disinilah kisah ini mulai berubah menjadi sangat besar. Nabi Sulaiman AS bukan sekedar mendengar berita tentang sebuah kerajaan asing, tetapi tentang sebuah kaum yang hidup dalam kesesatan meski diberi kemakmuran. Hudhud kecil itu menjadi perantara datangnya sebuah misi dakwah besar. Betapa luar biasanya cara Allah menggerakkan peristiwa. Terkadang perubahan besar dalam sejarah tidak selalu datang dari pasukan besar atau pertempuran hebat, tetapi justru dari makhluk kecil yang menjalankan tugasnya dengan jujur. Dan dari sinilah, kisah Nabi Sulaiman AS akan memasuki babak baru yang penuh keajaiban, kebijaksanaan, dan pelajaran besar bagi seluruh umat manusia. Ketika burung Hudhud kembali ke hadapan Nabi Sulaiman AS setelah ketidakhadirannya yang sempat membuat sang Nabi marah, tak seorang pun menyangka bahwa burung kecil itu membawa kabar yang begitu besar. Dengan penuh keyakinan, Hudhud berkata bahwa ia datang dari sebuah negeri yang jauh, sebuah kerajaan yang makmur, kuat, dan dipimpin oleh seorang perempuan yang memiliki kekuasaan besar. Negeri itu adalah Sabah, sebuah wilayah yang dikenal kaya, subur, dan penuh kemewahan. Namun di balik semua keindahan dan kekayaan itu, tersembunyi sebuah kenyataan yang sangat menyedihkan. Penduduk negeri itu hidup dalam kesesatan. Mereka menyembah matahari, bukan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Bayangkan betapa ironisnya keadaan itu. Sebuah kaum yang hidup dalam kelimpahan, memiliki kekuasaan, peradaban, dan keindahan, tetapi justru tersesat dalam ibadah kepada makhluk, bukan kepada Sang Pencipta. Inilah salah satu pelajaran besar dalam kisah Nabi Sulaiman AS. Kekayaan dan kejayaan dunia tidak selalu menjadi tanda bahwa seseorang berada di jalan yang benar. Hudhud menjelaskan bahwa ia melihat seorang ratu memimpin negeri tersebut. Ratu itu memiliki singgasana yang sangat megah dan kemewahan yang luar biasa. Namun sayangnya, seluruh rakyatnya tunduk kepada penyembahan matahari, dan setan telah menghiasi perbuatan mereka sehingga mereka merasa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang benar. Inilah bahaya terbesar dalam hidup manusia, ketika kesalahan terasa normal dan kesesatan terasa indah. Hudhud tidak hanya membawa kabar, tetapi juga membawa sebuah cermin bagi kita semua. Bahwa sebesar apapun peradaban, setinggi apapun jabatan, dan sebanyak apapun harta yang dimiliki, semuanya tidak akan berarti jika hati jauh dari petunjuk Allah. Nabi Sulaiman AS mendengarkan laporan itu dengan sangat serius. Sebagai seorang nabi dan raja, beliau memahami bahwa ini bukan sekadar informasi tentang kerajaan asing, tetapi panggilan dakwah yang besar. Sebab tugas para nabi bukan hanya memimpin kaumnya sendiri, tetapi juga menyeru manusia kepada tauhid, kepada penyembahan hanya kepada Allah semata. Namun Nabi Sulaiman AS tidak gegabah. Beliau tidak langsung marah, tidak langsung menyerang, dan tidak langsung mengambil keputusan besar hanya berdasarkan satu laporan. Inilah kebijaksanaan beliau. Meskipun yang datang membawa berita adalah seekor burung yang cerdas dan terpercaya, beliau tetap ingin memastikan kebenaran kabar tersebut. Karena seorang pemimpin yang adil tidak bertindak hanya berdasarkan emosi atau dugaan, tetapi berdasarkan kebenaran yang jelas. Dan dari sinilah, Nabi Sulaiman AS akan memulai langkah dakwah yang sangat bijaksana. Langkah yang akan mengguncang hati seorang ratu besar dan mengubah arah sejarah sebuah negeri yang megah namun tersesat. Setelah mendengar laporan Hudhud tentang negeri Sabah yang makmur namun tenggelam dalam penyembahan kepada matahari, Nabi Sulaiman AS tidak langsung bertindak dengan amarah atau kekuatan. Inilah yang membuat beliau begitu luar biasa. Sebagai seorang nabi dan raja, beliau tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Beliau memilih jalan yang penuh hikmah, ketegasan, dan dakwah. Nabi Sulaiman AS ingin memastikan kebenaran berita itu,
tetapi sekaligus ingin membuka pintu hidayah bagi sebuah negeri besar yang selama ini hidup dalam kesesatan. Maka beliau menulis sebuah surat yang singkat namun sangat kuat, sangat tegas dan penuh wibawa. Surat itu bukan surat biasa. Ia adalah seruan dari seorang Nabi Allah kepada seorang penguasa besar. Dalam surat itu, Nabi Sulaiman AS memulai dengan nama Allah, menunjukkan bahwa semua kekuasaan sejati hanya miliknya. Kemudian isi pesannya sangat jelas. Jangan berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Betapa singkat, namun betapa dalam maknanya. Tidak ada penghinaan, tidak ada kesombongan, tidak ada ancaman berlebihan. Yang ada hanyalah seruan menuju kebenaran, disampaikan dengan penuh wibawa dan keyakinan. Nabi Sulaiman AS kemudian menyerahkan surat itu kepada Hudhud dan memerintahkannya untuk terbang menuju negeri Sabah, lalu menjatuhkannya kepada Ratu Balqis dan melihat bagaimana reaksinya. Bayangkan suasana saat itu. Seekor burung kecil terbang jauh melintasi padang, gunung, dan lembah, membawa sebuah pesan yang akan mengguncang sebuah istana megah. Dan benar saja, ketika surat itu sampai ke tangan Ratu Balqis, suasana di istana berubah. Sang ratu yang selama ini hidup dalam kemewahan dan kekuasaan, tiba-tiba menerima surat dari seseorang yang bahkan belum pernah ia temui. Namun kata-katanya memancarkan kekuatan yang tidak biasa. Ia merasakan bahwa ini bukan surat dari raja biasa. Ada sesuatu yang besar, agung, dan menakutkan di balik pesan itu. Maka ia pun mengumpulkan para pembesar dan penasehat kerajaannya. Dengan tenang namun penuh kekhawatiran, ia berkata bahwa sebuah surat yang mulia telah datang kepadanya. Betapa menariknya. Bahkan sebelum membaca lebih dalam isi surat itu, Ratu Balqis sudah merasakan bahwa ini bukan pesan sembarangan. Ia menyebutnya sebagai surat yang mulia, karena ia menangkap wibawa dan kekuatan dari kalimat-kalimatnya. Inilah bukti bahwa kebenaran ketika disampaikan dengan ketegasan dan hikmah bisa menembus dinding istana dan mengguncang hati orang yang paling berkuasa sekalipun. Dan dari sinilah ketegangan kisah ini semakin memuncak. Sebab surat itu bukan hanya membawa pesan, tetapi juga membuka jalan bagi pertemuan besar antara dua kerajaan. Satu dipimpin oleh kekuasaan dunia, dan satu lagi dipimpin oleh cahaya wahyu dari langit. Saat surat dari Nabi Sulaiman AS sampai ke tangan Ratu Balqis, suasana istana yang biasanya tenang dan megah tiba-tiba berubah menjadi penuh tanda tanya. Sang ratu yang selama ini dikenal sebagai pemimpin cerdas dan berwibawa, langsung menyadari bahwa surat itu bukan berasal dari sembarang orang. Ia merasakan ada kekuatan besar di balik kalimat-kalimat singkat yang tertulis di dalamnya. Bukan hanya karena isinya yang tegas, tetapi karena surat itu membawa wibawa yang tak biasa. Wibawa yang tidak hanya lahir dari kekuasaan, tetapi dari kebenaran. Dengan hati-hati, Ratu Balqis selalu mengumpulkan para pembesar, penasehat, dan orang-orang penting di istananya. Di hadapan mereka, ia berkata bahwa dirinya telah menerima sebuah surat yang mulia. Ucapan itu menunjukkan bahwa bahkan sebelum mengambil keputusan, hati kecilnya sudah mulai tersentuh. Ia membaca isi surat itu di hadapan mereka, bahwa surat itu berasal dari Sulaiman, dimulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan berisi seruan agar mereka tidak menyombongkan diri serta datang dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Betapa singkat, namun betapa mengguncangnya pesan itu. Ini bukan undangan biasa, melainkan ajakan untuk meninggalkan kesombongan, meninggalkan penyembahan kepada matahari, dan tunduk kepada Tuhan yang sejati. Para pembesar istana pun memberikan tanggapan yang mencerminkan kebiasaan para penguasa dunia. Mereka berkata bahwa mereka memiliki kekuatan besar dan pasukan yang kuat, seolah memberi isyarat bahwa jika perlu, mereka siap menghadapi ancaman dengan kekuatan militer. Tetapi, Ratu Balqis bukan pemimpin yang gegabah. Inilah yang membuatnya berbeda. Ia tidak langsung memilih perang. Ia tidak membiarkan emosinya mengambil alih. Sebaliknya, ia berpikir lebih dalam. Ia memahami bahwa peperangan hanya akan membawa kehancuran, dan ia juga menangkap bahwa Sulaiman bukanlah raja biasa yang haus kekuasaan. Maka dengan kebijaksanaannya, Ratu Balqis berkata bahwa jika para raja memasuki suatu negeri dengan kekerasan, mereka biasanya akan merusaknya dan menjadikan penduduk yang mulia menjadi hina. Ucapan ini menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa. Ia paham betul bagaimana kekuasaan dunia bekerja. Namun justru karena itu,
Ia semakin merasa bahwa surat dari Sulaiman ini membawa sesuatu yang berbeda. Maka ia pun memutuskan untuk tidak terburu-buru. Sebagai langkah awal, ia memilih mengirim hadiah besar kepada Nabi Sulaiman AS. Tujuannya bukan sekadar diplomasi, tetapi untuk menguji. Apakah Sulaiman benar-benar seorang nabi yang menyeru kepada Allah, atau hanya seorang raja yang menginginkan kekayaan dan pengakuan? Inilah titik penting dalam kisah ini. Ratu Balkis mulai goyah. Hatinya belum sepenuhnya beriman, tetapi benih kebenaran sudah mulai masuk. Dan terkadang, hidayah memang datang perlahan, berawal dari rasa penasaran, lalu berubah menjadi perenungan, hingga akhirnya membuka pintu bagi cahaya iman. Telah bermusyawarah dengan para pembesar istananya, Ratu Balkis akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah yang menurutnya paling aman dan cerdas. Mengirim hadiah besar kepada Nabi Sulaiman AS. Ini bukan sekedar bentuk penghormatan atau diplomasi biasa. Di balik hadiah itu, ada sebuah maksud penting. Ratu Balkis ingin mengetahui siapa sebenarnya Sulaiman. Apakah ia hanya seorang raja besar seperti penguasa-penguasa dunia lainnya yang bisa dilunakan dengan emas, perhiasan, dan kekayaan? Ataukah ia benar-benar seorang nabi yang tidak tertarik pada gemerlap dunia dan hanya menginginkan manusia kembali kepada Allah? Maka berangkatlah utusan dari negeri Saba dengan membawa hadiah-hadiah mewah, barang-barang berharga, dan simbol kemewahan kerajaan yang sangat besar. Dari sudut pandang manusia biasa, hadiah seperti itu tentu sangat menggiurkan. Banyak penguasa dunia bisa luluh hanya karena harta. Banyak hati bisa berubah hanya karena kemewahan. Namun Nabi Sulaiman AS bukanlah pemimpin yang hatinya terikat pada dunia. Ketika hadiah itu sampai di hadapannya, beliau tidak terpesona sedikitpun. Beliau tidak merasa bangga, tidak tergoda, dan tidak melihat semua itu sebagai sesuatu yang besar. Sebab beliau tahu, apa yang Allah berikan kepadanya jauh lebih besar daripada semua kemewahan yang dibawa utusan itu. Maka dengan ketegasan yang luar biasa, Nabi Sulaiman AS menolak hadiah tersebut. Beliau menyampaikan bahwa apakah mereka ingin memberinya harta, padahal apa yang Allah berikan kepadanya jauh lebih baik daripada apa yang diberikan kepada mereka. Betapa dalam makna ucapan itu. Nabi Sulaiman AS sedang menunjukkan satu kebenaran besar, bahwa orang yang benar-benar dekat dengan Allah tidak akan mudah dibeli oleh dunia. Kekayaan tidak bisa membeli keimanan, emas tidak bisa menukar kebenaran, dan hadiah sebesar apapun tidak akan mampu membungkam seorang nabi dari menyeru kepada tauhid. Penolakan itu bukan sekedar penolakan diplomatik, tetapi sebuah pukulan telak bagi kesombongan dunia. Nabi Sulaiman AS kemudian memerintahkan agar utusan itu kembali kepada Ratu Balkis, sambil menyampaikan pesan yang sangat tegas. Jika mereka tetap menolak kebenaran, maka beliau akan datang dengan pasukan yang tak akan mampu mereka hadapi, dan mereka akan dikeluarkan dari negeri mereka dalam keadaan hina. Ucapan ini bukan ancaman kosong. Ini adalah peringatan dari seorang nabi yang diberi kekuasaan luar biasa oleh Allah, bukan untuk menindas, tetapi untuk menegakkan kebenaran. Saat utusan itu kembali membawa kabar penolakan hadiah, tentu hati Ratu Balkis terguncang. Kini ia tahu dengan jelas bahwa Sulaiman bukanlah raja biasa. Ia tidak bisa dibeli, tidak bisa ditipu, dan tidak bisa dipalingkan dari misinya. Dan disinilah Ratu Balkis mulai benar-benar sadar bahwa dirinya sedang berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih tinggi daripada sekadar kerajaan dunia. Sebuah kekuatan yang bersumber langsung dari langit. Setelah mendengar bahwa hadiah besarnya ditolak mentah-mentah oleh Nabi Sulaiman AS, hati Ratu Balkis benar-benar terguncang. Kini ia tidak lagi melihat Sulaiman sebagai raja biasa yang bisa didekati dengan diplomasi dunia atau ditaklukkan dengan kemewahan istana. Ia mulai sadar bahwa dirinya sedang berhadapan dengan seorang nabi yang memiliki kekuasaan luar biasa dari Allah. Maka akhirnya, Ratu Balkis mengambil keputusan besar. Ia akan datang sendiri menemui Nabi Sulaiman AS. Keputusan ini bukan keputusan ringan. Sebagai seorang ratu besar yang memimpin negeri makmur dan kuat, datang menemui penguasa lain berarti membuka kemungkinan besar akan terjadinya perubahan yang sangat besar dalam hidup dan kerajaannya. Namun di sisi lain, hatinya sudah mulai terusik oleh kebenaran. Ia ingin melihat sendiri siapa sebenarnya Sulaiman dan kekuasaan apa yang ada di balik seruannya. Ketika kabar keberangkatan Ratu Balkis sampai kepada Nabi Sulaiman AS, beliau justru menyiapkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan menjadi bukti nyata bahwa kekuasaan Allah jauh melampaui segala kemegahan dunia. Nabi Sulaiman AS berkata kepada para pembesarnya, "Siapakah di antara kalian yang sanggup membawakan singgasananya kepadaku sebelum mereka datang dalam keadaan berserah diri?"
Bayangkan, singgasana itu bukan kursi biasa. Itu adalah tahta megah milik Ratu Balkis, simbol kemuliaan, kekuasaan, dan kejayaan negerinya. Singgasana itu berada sangat jauh di negeri Saba, dijaga ketat dan mustahil dipindahkan dalam waktu singkat oleh manusia biasa. Namun, di hadapan Nabi Sulaiman AS, semua kemungkinan dunia terasa kecil jika Allah menghendaki. Seorang jin yang kuat dari golongan Ifrit segera berkata bahwa ia mampu membawa singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman AS berdiri dari tempat duduknya. Itu saja sudah luar biasa. Namun sebelum hal itu dilakukan, seorang hamba yang memiliki ilmu dari kitab berkata dengan penuh keyakinan bahwa ia mampu membawanya bahkan sebelum Nabi Sulaiman AS sempat mengedipkan mata. Dan seketika itu juga, atas izin Allah, singgasana megah milik Ratu Balkis benar-benar telah berada di hadapan Nabi Sulaiman AS. Dalam sekejap, tanpa perjalanan panjang, tanpa pasukan besar, tanpa suara pertempuran, hanya dengan izin Allah semata. Betapa agungnya kekuasaannya. Melihat kejadian itu, Nabi Sulaiman AS tidak membusungkan dada, tidak menyombongkan diri, dan tidak mengklaim semua itu sebagai hasil kekuatannya sendiri. Justru beliau berkata bahwa ini adalah karunia dari Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau kufur. Inilah keindahan hati seorang nabi. Di saat orang lain mungkin akan mabuk pujian karena melihat keajaiban besar di hadapannya, Nabi Sulaiman AS justru kembali kepada rasa syukur dan kesadaran bahwa semua itu hanyalah ujian dari Allah. Dan singgasana itu kini telah berada di istananya, menunggu satu momen besar, saat Ratu Balkis datang dan menyaksikan sendiri tanda-tanda kebenaran yang tak bisa lagi ia bantah. Hari yang besar itu akhirnya tiba. Setelah menempuh perjalanan panjang dari negeri Saba, Ratu Balkis pun sampai di kerajaan Nabi Sulaiman AS. Ia datang bukan lagi hanya sebagai seorang penguasa yang ingin menguji lawannya, tetapi sebagai seorang perempuan cerdas yang hatinya mulai dipenuhi pertanyaan, kekaguman, dan rasa takut terhadap kekuatan yang selama ini belum pernah ia temui. Setiap langkah yang ia tempuh menuju istana Nabi Sulaiman AS adalah langkah menuju perubahan besar dalam hidupnya. Dan Nabi Sulaiman AS, dengan kebijaksanaan luar biasa yang Allah anugerahkan kepadanya, telah menyiapkan sebuah peristiwa yang akan mengguncang hati sang ratu untuk selamanya. Saat Ratu Balkis tiba, Nabi Sulaiman AS terlebih dahulu memperlihatkan singgasananya yang telah dipindahkan dari negeri Saba dan telah diubah sedikit bentuknya. Lalu beliau bertanya kepadanya, "Apakah seperti ini singgasanamu?" Pertanyaan itu tampak sederhana, tetapi dampaknya begitu besar. Ratu Balkis memandang tahta itu dengan kebingungan, keterkejutan, dan ketakjuban yang luar biasa. Ia mengenal singgasananya sendiri, tetapi bagaimana mungkin benda itu bisa berada di sini, jauh dari negerinya, sebelum ia sendiri tiba? Dengan penuh kehati-hatian ia menjawab, seakan-akan inilah dia. Jawaban itu menunjukkan kecerdasannya, tetapi juga menandakan bahwa hatinya mulai runtuh di hadapan kebenaran yang tak mampu ia jelaskan dengan logika dunia biasa. Namun, keajaiban belum berhenti di sana. Nabi Sulaiman AS lalu mengajaknya memasuki istana. Ketika Ratu Balkis melihat lantai istana yang tampak seperti hamparan air jernih, ia mengira itu benar-benar kolam, sehingga ia pun menyingkap kainnya agar tidak basah saat melangkah. Tetapi ternyata itu bukan air biasa. Itu adalah lantai istana yang terbuat dari kaca bening yang sangat halus dan indah. Sekali lagi, Ratu Balkis dibuat terdiam oleh kemegahan dan keajaiban yang tidak pernah ia saksikan sepanjang hidupnya. Namun yang paling penting bukanlah singgasana atau lantai kaca itu. Semua itu hanyalah sebab agar hatinya terbuka. Dan di momen itulah, setelah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata melalui Nabi Sulaiman AS, Ratu Balkis akhirnya menyadari satu hal besar. Selama ini, ia telah hidup dalam kesalahan. Selama ini, ia dan kaumnya menyembah matahari, padahal yang pantas disembah hanyalah Allah, Tuhan semesta alam. Maka dengan hati yang luluh dan jiwa yang tunduk, ia pun berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah menzolimi diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Inilah puncak dari kisah yang luar biasa ini. Bukan kemenangan karena perang, bukan kemenangan karena harta, tetapi kemenangan karena hidayah. Seorang ratu besar akhirnya tunduk bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Dan dari kisah Nabi Sulaiman AS, kita belajar bahwa kekuasaan terbesar bukanlah menaklukkan negeri, melainkan menuntun hati manusia menuju cahaya iman. Kisah Nabi Sulaiman AS bukan sekedar kisah tentang seorang raja besar yang memiliki kerajaan megah, pasukan yang luar biasa, dan mukjizat yang menakjubkan. Lebih dari itu,
Kisah beliau adalah pengingat yang sangat kuat bahwa sebesar apapun kekuasaan, setinggi apapun kedudukan, dan sebanyak apapun harta yang dimiliki, semuanya tidak akan berarti jika hati tidak tunduk kepada Allah. Nabi Sulaiman AS diberi sesuatu yang tidak dimiliki manusia biasa. Beliau bisa memahami bahasa hewan, memerintah jin, mengendalikan angin, memimpin kerajaan yang tak tertandingi, bahkan menyaksikan keajaiban-keajaiban yang sulit dibayangkan oleh akal manusia. Namun yang membuat beliau benar-benar mulia bukanlah semua itu. Yang menjadikan beliau begitu agung justru adalah hatinya yang selalu bersyukur, kerendahan dirinya di hadapan Allah, dan kesadarannya bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan dari Tuhan semesta alam. Dari kisah beliau, kita belajar bahwa ilmu tanpa iman bisa menyesatkan, kekuasaan tanpa syukur bisa menghancurkan, dan kejayaan dunia tanpa tauhid hanyalah kemegahan yang rapuh. Kita juga belajar dari Ratu Balqis bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada seorang penguasa besar yang awalnya hidup dalam kesesatan. Selama hati masih mau jujur, masih mau mencari kebenaran, dan masih mau tunduk kepada petunjuk Allah, maka jalan menuju cahaya akan selalu terbuka. Inilah keindahan kisah para nabi. Mereka bukan hanya hadur untuk dikenang, tetapi untuk menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Semoga kisah Nabi Sulaiman AS ini bukan hanya menjadi cerita yang menarik untuk didengar, tetapi juga menjadi pengingat agar kita tidak tertipu oleh dunia, tidak sombong saat diberi nikmat, dan selalu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Karena pada akhirnya, kemuliaan sejati bukan terletak pada singgasana, bukan pada kekayaan, bukan pada pujian manusia, tetapi pada hati yang tunduk dan berserah diri kepada Allah. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hati, menambah ilmu, dan layak didengar oleh lebih banyak orang, jangan simpan sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan kisah-kisah Islami penuh hikmah yang bisa menguatkan iman dan menambah wawasan kita semua. Tulis juga di kolom komentar pelajaran apa yang paling kamu dapat dari kisah Nabi Sulaiman AS. Dan jika kamu ingin kisah Nabi lainnya dibahas lengkap seperti ini, tulis juga nama Nabi yang ingin kamu dengar di video berikutnya. Sampai jumpa di kisah Islami selanjutnya, dan semoga Allah selalu menjaga hati kita agar tetap dekat dengannya.